Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Ananda Candi Satrio dengan NIM 104200064. Saya akan mempresentasikan tentang apa itu sekolah dasar terpadu bertemakan Elementary School Atletika. Oke, Elementary School Atletika dalam konsep sekolah dasar terpadu ini menggunakan tema atau menerapkan tema berupa Elementary School Atletika. Secara singkat, Elementary School Atletika bisa diartikan sekolah dasar terpadu yang mengusungkan kegiatan lebih untuk membuat siswa atau siswi menjadi atletik nasional hingga internasional di usia yang masih dalam pertumbuhan untuk menjadikan masa depan yang lebih berprestasi. Kemudian, mengapa dipilih tema Elementary School Atletika? Di sini saya akan menjawab. Yang pertama yaitu menciptakan generasi unggul, lalu kemudian yang kedua yaitu menciptakan generasi yang sehat, jasmani, dan rohani. Dalam pemilihan tema Elementary School Atletika ini terpilih karena dilihat dari berbagai aspek, seperti pada kurangnya atletik unggul hingga kekurangnya persaingan atletik antar daerah hingga antar negara. Ini menjadikan atletik bangsa kita kurang bisa bersaing dengan bangsa luar. Bahkan perkembangan atletik di negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia, masih sangat kurang. Contohnya pada kancah olahraga sepak bola hingga ke olahraga otomotif, layaknya MotoGP. Tujuan dari tema ini yaitu menjadikan siswa atau siswi unggul dalam hal atletik dan juga terdidik lebih dengan olahraga di usia muda. Kemudian di sini saya akan menjelaskan berbagai konsep yang diterapkan. Antara lain yang pertama yaitu konsep integrasi. Di sini mengacu pada konsep atletik yang dimana bertujuan untuk membuat masyarakat yang akan datang di masa depan menjadi lebih sehat. Karena lokasi tapak yang berada pada kota Bandung, pencemaran udara secara tidak langsung dari kendaraan yang membuat udara tercemar. Dan kota Bandung merupakan wilayah yang termasuk padat penduduk. Tidak hanya itu, tapak ini juga memerlukan tumbuhan yang banyak karena sekolah atletik memerlukan udara yang segar. Kemudian yaitu yang kedua ada hubungan massa. Hubungan massa bangunan dan ruang keluar ini merupakan suatu masalah yang kita dapat. Contohnya menggunakan sebuah jalan dengan menggunakan paving block berwarna. Ini bertujuan agar membuat siswa atau siswi lebih semangat dan tidak terasa monoton saat melewati jalan tersebut. Dan juga diberikannya beberapa tanaman di pinggir paving block. Kemudian yang ketiga yaitu ada sekuen. Dalam konsep sekuen yang ada akan memicu sebuah pengalaman ruang di mana saat menuju gerbang masuk akan disajikan dengan patung atlet yang bisa memotivasi. Lalu ada parkiran mobil dan motor dengan vegetasi yang membuat teduh parkiran. Lalu ada taman motivasi yang bisa membuat siswa atau siswi ingin seperti atlet tersebut. Kemudian taman fitness dengan diiringi jalan paving berwarna. Itu akan membuat siswa atau siswi merasa lebih bersemangat. Kemudian yang keempat yaitu ada hierarki. Dalam konsep hierarki di sini mengacu pada hierarki terendah ke hierarki tertinggi. Hierarki terendah di sini berada di parkiran, sedangkan hierarki tertinggi berada pada gedung serbaguna karena bisa memuat segala aktivitas yang ada. Kemudian lanjut, yang kelima yaitu zoning. Nah, konsep zoning ini terbagi menjadi beberapa bagian seperti zona penerima, administrasi, pembelajaran, servis, penunjang, bermain, dan lain-lain. Masih banyak yang lainnya. Kemudian yang keenam yaitu ada sirkulasi. Konsep sirkulasi dibagi menjadi dua, yaitu sirkulasi pejalan kaki dan kendaraan. Untuk sirkulasi pejalan kaki dan sirkulasi kendaraan ini dibedakan. Untuk pejalan kaki menggunakan paving block berwarna, sedangkan untuk kendaraan menggunakan aspal seperti halnya pada jalan raya. Kemudian yang terakhir yaitu yang ketujuh ada program ruang dan fasilitas. Dalam konsep program ruang dan fasilitas, untuk program ruang ini dibedakan menjadi dua, yaitu indoor dan outdoor. Lalu untuk fasilitas ini menyediakan fasilitas yang merangsang siswa atau siswi menjadi atletik, seperti pada alat fitness, taman motivasi, kolam renang, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut, di sini ada hardscape dan softscape. Oke, hardscape dan softscape di sini berperan sangat penting bagi tapak karena dengan adanya hardscape dan softscape, tapak menjadi sangat proporsi bagi pengunjung.
Penjelasan Softcape terlebih dahulu. Dalam sekolah dasar terpadu bertemakan Elementary School Atletika ini memerlukan apa yang dinamakan elemen Softcape. Karena elemen ini juga berperan sangat penting bagi kenyamanan sekolah dan juga berpengaruh besar terhadap udara di sekitaran tapak yang terkena polusi akibat kendaraan, mulai dari kendaraan bermotor hingga kendaraan bermobil. Kemudian vegetasi yang digunakan berupa pohon pengisi, pohon pengarah, dan pohon peneduh. Contoh pohonnya seperti pohon tanjung, pohon mangga, boxwood, pohon akasia, pohon flamboyan, ketapang kencana, cemara lilin, pohon mahoni, palem angsana, dan palem raja. Mungkin masih banyak pohon-pohon yang lain, cuma yang bisa saya jelaskan hanya segelintir saja. Kemudian ada hardscape. Hardscape di sini atau yang biasa disebut perkerasan, ada beberapa, contohnya seperti paving block berwarna, pergola untuk berteduh dan santai, lapangan untuk olahraga, kolam untuk berenang, panjat tebing, kursi taman, patung atlet yang berfungsi untuk memotivasi siswa maupun siswi sekolah dasar terpadu, aspal, trotoar, halte untuk menunggu, dan lampu sebagai penerangan. Maka elemen Softcape maupun elemen Hardscape di sini sangat berperan penting untuk kenyamanan sebuah tapak. Lalu ada konsep protokol kesehatan. Protokol kesehatan di sini sangat penting karena bahayanya virus yang ada yang bisa membuat siswa atau siswi jatuh sakit. Oleh karena itu, protokol kesehatan sangat diperhatikan. Contoh kecilnya seperti pemberian sebuah keran air untuk membersihkan tangan yang kotor dan pengolahan sampah yang dibagi menjadi beberapa bagian, mulai dari organik hingga non-organik. Di sekolah ini juga memberikan berbagai tanaman agar memberikan udara yang segar dan juga mengurangi polusi agar siswa atau siswi dapat selalu sehat. Kemudian di sini ada utilitas air bersih. Bisa dilihat seperti gambar pada titik putih ini yaitu keran air, kemudian yang biru tua persegi ini adalah toren, kemudian yang biru muda ada meteran PDAM, kemudian yang lurus itu ada jalur air bersih. Kemudian ada utilitas air kotor, bisa dilihat seperti gambar, kemudian ada utilitas titik lampu. Utilitas di sini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu utilitas air bersih, air kotor, dan utilitas titik lampu. Untuk utilitas air bersih ini menggunakan air dari PDAM yang sudah terbukti akan kebersihannya. Lalu untuk utilitas air kotor ini akan dibuang ke septic tank, di mana tempat air kotor ini berada pada pinggir parkiran dengan alasan agar mudah dibenahi jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan. Dan yang terakhir yaitu titik lampu. Untuk lampu ini sendiri menggunakan listrik PLN dengan menggunakan meteran listrik. Lampu diberikan di sekitaran tapak mulai dari trotoar hingga taman agar tapak terlihat terang. Kemudian di sini mungkin ada sedikit video animasi gambaran kurang lebihnya tapak seperti apa yang saya desain.
Baik, mungkin itu saja videonya. Lanjut, kemudian ada kesimpulan. Sebuah tema dalam tapak harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Jadi, dalam membuat tapak itu tidak boleh asal. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.